Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester kelompok 5, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan Sumber Daya Manusia, dan Perilaku Organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Agnes Doraresta, Putri Taskia, Serlika Stefani, dan saya sendiri Yudana Cynthia. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Konsep kepemimpinan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting karena gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kepada karyawannya merupakan gaya kepemimpinan yang baik karena hal itu akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Di era sekarang, banyak industri kuliner yang terus berkembang seperti kafe, restoran, bahkan food truck. Hal tersebut membuat permintaan pasar semakin meningkat karena permintaan masyarakat yang juga ikut meningkat. Hal itu disebabkan oleh inovasi kuliner yang baru dengan mengikut zaman agar dapat menarik konsumen. Sehingga bahan-bahan seperti produk yang diproduksi oleh PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company (TBK) menjadi meningkat juga sesuai dengan perusahaan yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman, khususnya pada produksi minuman. Yang ketiga itu ada hasil pembahasan dan analisis. Pertama, perencanaan tenaga kerja. Setelah melakukan penelitian terhadap PT Ultrajaya, perusahaan ini memberikan informasi bahwa sektor industri mereka membuka lowongan untuk tenaga kerja yang tersedia. Perusahaan melakukan analisa perencanaan tenaga kerja pada PT Ultrajaya. Yang pertama yaitu Human Resource Planning yang akan dijabarkan pada analisa pekerjaan di bawah ini. Analisa pekerjaan. Dalam menganalisis jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh PT Ultrajaya Milk ini diketahui sedang membutuhkan karyawan yang dapat bekerja di bidang operator produksi dengan beberapa persyaratan berikut. Job specification, kandidat lulusan SMK yang sesuai dengan jurusannya, usia maksimal 20-23 tahun, berpengalaman minimal 1 tahun di bidangnya, tidak merokok, buta warna, dan bertato, memiliki sertifikat pelatihan operator mesin dan BPPLK, bersedia bekerja secara shift, analitis, dan pemecahan masalah dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua tuh ada job description. Yang pertama, membantu mengatur alur produksi dan memperbaiki kerusakan, serta melaporkan jika terdapat potensi peningkatan pada proses produksi. Yang kedua, menyiapkan peralatan serta mengoperasikan mesin produksi yang ditugaskan oleh supervisor dan dengan tetap mematuhi kebijakan perusahaan serta standar K3. Yang ketiga itu melakukan inspeksi dan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk memastikan kapasitas dan kualitas pada produksi tercapai secara konsisten. Baik, selanjutnya adalah rekrutmen. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang kami lakukan, adapun Standard Operating Procedures atau yang disingkat sebagai SOP, proses rekrutmen sumber daya manusia pada PT Ultrajaya. Yang pertama, Kepala Departemen mengisi atau menyediakan formulir permohonan personalia yang disetujui oleh manajer SDM, GA, dan manajer untuk staf pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, staf HRD mencari pelamar baik eksternal maupun internal. Selanjutnya adalah seleksi dan wawancara. Adapun Standard Operating Procedures, proses seleksi sumber daya manusia pada PT Ultrajaya. Yang pertama ada staf HRD akan menyeleksi surat lamaran. Yang kedua, staf HRD akan meminta tes psikologi dan wawancara untuk pelamar terpilih. Yang ketiga, pelamar yang lulus psikotes dan wawancara selanjutnya akan menjalani tes kesehatan. Yang keempat, pelamar yang tergolong mampu bekerja dapat memasuki tahap selanjutnya yaitu negosiasi gaji. Yang kelima, pelamar yang telah menerima tawaran gaji akan menandatangani perjanjian kerja. Dan yang terakhir, karyawan baru menghadiri pelatihan induksi. Setelah lulus pada tahap seleksi, tahapan yang selanjutnya adalah training. Pada tahap ini, pelamar sudah resmi menjadi karyawan baru, yang berarti karyawan baru akan mengikuti kegiatan pelatihan pengenalan atau yang biasa dikenal sebagai induction training. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperkenalkan karyawan baru dengan lingkungan perusahaan, menginformasikan kepada mereka tentang peraturan dan perundang-undangan dan pekerjaan mereka.
dan memperkenalkan karyawan baru ke unitnya. Selanjutnya, pada tahap penilaian kinerja, PT Ultra Jaya menggunakan metode Balance Scorecard, di mana metode ini memiliki keistimewaan dalam mengukur kinerja dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan metode Balance Scorecard, PT Ultra Jaya dapat melihat kinerja perusahaan secara lengkap. Perspektif keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas. Keempat rasio ini dapat dikatakan baik untuk perusahaan, tetapi ada beberapa rasio yang kurang baik, yaitu ada debt to equity ratio. Rasio ini dinilai kurang baik, sebab rasio ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Hal ini dapat dinilai kurang baik untuk perusahaan karena besar hutang sebesar 53% dari modal, sedangkan ROI hanya 2,3% saja. Rasio yang kedua itu ialah average collection period, yaitu tidak mengalami perubahan dari 67 hari untuk tahun 2007 dan 2008. Tetapi pada hasil perhitungan sebelumnya mengatakan bahwa hari penagihan piutang melebihi batas waktu yang ditetapkan perusahaan, yaitu 30 hari, dan dapat dikatakan kurang baik. Selanjutnya dari perspektif pelanggan, di mana hasil dari kuesioner menunjukkan skor 74,25 bahwa pelanggan merasa cukup puas. Ini berarti perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas mutu produk agar pelanggan tidak berpaling pada produk lainnya. Begitu pula masalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan, khususnya produk susu, teh kotak, dan buah vita. Di sini pelanggan merasa kurang puas dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Perspektif proses bisnis internal pada PT Ultra Jaya dalam proses inovasi dengan mengeluarkan variasi yang berbeda pada produk minuman yang diproduksinya. Dalam proses layanan, pernah jual PT Ultra Jaya memberlakukan adanya keluhan atau klaim dari pelanggan, yaitu customer care. Saluran tersebut bebas pulsa dan nomor untuk menghubunginya tersedia pada setiap kemasan produk. Dan yang keempat, dari segi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kapabilitas karyawan ditunjukkan dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PT Ultra Jaya memiliki jaringan komunikasi yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan hemat biaya, yaitu jaringan telepon dan internet. Untuk kepuasan karyawan dilihat dari hasil kuesioner memperoleh skor 60,73, yang berarti karyawan merasa cukup puas selama bekerja di PT Ultra Jaya. Peraturan kerja karyawan pada PT Ultra Jaya ada 6. Yang pertama, karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan semua perintah atasan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, selama bekerja, karyawan tidak diizinkan untuk meninggalkan pekerjaan jika tidak ada izin dari atasan. Yang ketiga, karyawan saat bekerja menggunakan pakaian khusus yang sudah disiapkan oleh atasan. Yang keempat, seluruh karyawan bertanggung jawab atas keamanan barang perusahaan. Jika diketahui ada kerusakan, harus segera dilaporkan. Yang kelima, seluruh karyawan tidak dibenarkan makan atau minum serta merokok pada area kerja karena dapat mengakibatkan kontaminasi produk. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu karyawan wajib memiliki sikap menghargai antara atasan dan karyawan lainnya dan tidak membedakan suku, ras, dan agama di dalam perusahaan tersebut. Keamanan dan keselamatan kerja atau K3 pada PT Ultra Jaya. Keamanan dan keselamatan kerja pada PT Ultra Jaya terdapat 5 poin. Yang pertama, PT Ultra Jaya memberikan alat ukur kinerja K3 dalam organisasi. Artinya digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi. Yang kedua, PT Ultra Jaya melakukan pedoman implementasi K3 dalam organisasi. Artinya dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan K3 dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu PT Ultra Jaya juga memberikan dasar penghargaan. Artinya digunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,
terstruktur, dan terintegrasi. Yang terakhir, selain itu, PT Ultrajaya juga menempelkan spanduk K3 di lokasi perusahaan tersebut. Analisis konsep motivasi kerja pada PT Ultrajaya. Dengan struktur yang terdapat pada perusahaan tersebut, kinerja karyawan pada perusahaan PT Ultrajaya ini sudah sangat baik dalam kedisiplinan bekerja dan tanggung jawab serta semangat kerja yang baik. Dalam mengenai motivasi kerja, karyawan PT Ultrajaya sudah memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Hal ini dapat terlihat dari bentuk-bentuk program pelaksanaan pengembangan karir yang telah dilaksanakan oleh PT Ultrajaya yang meliputi pendidikan dan pelatihan, mutasi, dan juga promosi. Program pengembangan karir tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi kerja individu serta potensi yang ada dalam diri karyawan, sehingga karyawan lebih kompeten dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Secara umum, tingkat motivasi kerja PT Ultrajaya adalah cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikator-indikator kesediaan karyawan untuk hadir bekerja, disiplin, produktivitas kerja yang tinggi, tanggung jawab, direksi tinggi, dan kesetiaan pada organisasi. Selain itu, PT Ultrajaya juga memberikan penghargaan untuk karyawan yang berkinerja yang baik. PT Ultrajaya sebagai perusahaan memberikan reward kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan seperti bonus akhir tahun dan bonus kuartal. Bonus kuartal ini sebelum diberikan kepada para karyawan perusahaan PT Ultrajaya, ini melihat kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas, dan bonus akhir tahun akan diberikan kepada karyawan ketika meningkatnya penjualan dan mencapai target. Reward tersebut tentunya sangat memuaskan untuk para karyawan. Kompetensi leadership yang disesuaikan dengan peradaban VUCA. Dalam menghadapi VUCA bukan merupakan suatu pilihan, tapi suatu keharusan. Pada era VUCA, PT Ultrajaya harus mampu menghadapi dengan berbagai potensi kendala yang mungkin akan timbul seperti berikut. Yang pertama ada volatility, di mana situasi dan kondisi terkait bisnis global dapat berubah dengan cepat, sehingga tidak pernah tetap dan tidak dapat diprediksi. Volatility dapat mewakili ancaman, namun juga dapat mewakili peluang bagi sebuah perusahaan. Volatilitas bagus ketika sebuah perusahaan dapat mencari peluang di dalamnya, dan akan buruk jika sebuah perusahaan tidak dapat menerima apa yang sedang terjadi. Dalam menghadapi hal ini, pemimpin dari PT Ultrajaya harus dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan sekecil apapun yang sedang terjadi agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Yang kedua, uncertainty. Ketidakpastian merupakan hal yang pasti ada pada sebuah perusahaan, di mana suatu keadaan tidak dapat diprediksi dan tidak diharapkan kehadirannya. Salah satu ketidakpastian yang terjadi saat ini adalah adanya pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Keadaan berimplikasikan pada bisnis di berbagai industri, salah satunya PT Ultrajaya. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, PT Ultrajaya membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyesuaikan diri dan selalu mengembangkan inovasinya dalam menghadapi ketidakpastian yang sedang ataupun yang mungkin terjadi. Yang ketiga, complexity, di mana kondisi ketika sebuah perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan, yang rumit dan saling terhubung. Kondisi tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam perusahaan yang mampu untuk memecahkan masalah. Birokrasi kerja yang rumit juga dapat memperumit masalah kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah, PT Ultrajaya perlu memiliki strategi dan gaya kepemimpinan yang mampu melihat tentang persoalan tersebut dengan pandangan yang lebih luas, sehingga setiap keputusan yang dibuat dapat benar-benar tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, ambiguity.
adalah stresor bagi banyak orang, terutama mereka yang bekerja di organisasi yang diatur dengan baik, karena gangguan yang terlibat dalam ambiguitas tidak nyaman. Transformasi digital adalah contoh ambiguitas. Meskipun perkembangan teknologi sudah ada sejak lama, namun digitalisasi bisnis telah berkembang pesat sejak internet menjadi mainstream di tahun 1990-an hingga saat ini. Hampir semua perusahaan masih belajar bagaimana menjalankan bisnisnya secara digital. Tidak ada panduan manual untuk transisi ini, jadi tidak ada strategi yang benar ataupun salah. Semua pihak berjuang untuk beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dalam hal ini, PT Ultra Jaya harus terus beradaptasi dengan hal baru karena penyesuaian strategi harus dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, analisis variable pay programs. Yang pertama ada piece rate. Pembayaran gaji karyawan pada PT Ultra Jaya menggunakan metode piece rate, yang dimana jika karyawan memiliki kinerja yang baik dan dinilai bagus dalam melakukan pekerjaan oleh atasan, akan mendapat gaji tambahan. Yang kedua, bonuses. Karyawan akan diberikan bonus gaji dengan mengukur dari sasaran produksi, jika sudah tercapai sesuai target perusahaan. Oleh karena itu, para pekerja yang telah bekerja secara maksimal dan baik akan mendapatkan bonus. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu pertama, proses rekrutmen karyawan PT Ultra Jaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar operating procedure atau SOP yang berlaku. Kedua, dalam merekrut karyawan, PT Ultra Jaya melakukannya melalui dua sumber, yaitu pertama internal perusahaan yang dilakukan dengan mencari karyawan dari dalam perusahaan melalui proses mutasi atau promosi. Yang kedua, eksternal perusahaan yang dilakukan oleh pengembang SDM dengan memposting atau menyebarkan iklan lowongan kerja di berbagai media sosial. Ketiga, proses staf seleksi PT Ultra Jaya juga berjalan dengan baik. Proses tersebut berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dengan pemangku kepentingan dari berbagai departemen bekerja sama untuk memungkinkan proses seleksi staf yang dilakukan oleh PT Ultra Jaya dapat berjalan dengan lancar. Proses seleksi dan wawancara pada PT Ultra Jaya juga dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pertama ada surat seleksi lamaran yang dilakukan langsung oleh pengembangan SDM. Yang kedua, tes psikotes. Yang ketiga, wawancara oleh personel HRD dan HOD. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Yang kelima itu negosiasi penggajian. Dan yang terakhir, pegawai mengisi formulir BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, formulir Bank Mandiri, formulir rincian sumber daya manusia, dan kontrak kerja yang berguna untuk mengkomunikasikan informasi kepada departemen yang berbeda. Selanjutnya, saran. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut. Pertama, kami menyarankan PT Ultra Jaya dapat menambah metode yang mendukung dalam penilaian kerja, agar perusahaan dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Kedua, kami menyarankan PT Ultra Jaya Milk dapat menambah metode manajemen by objective atau MBO dalam penilaian kinerja, karena dalam metode ini sangat mendukung penilaian kinerja dalam perusahaan. Metode ini terdapat 3 tahapan, yaitu pertama ada planning. Pada tahap pertama ini, atasan dan karyawan menyusun rencana yang ingin mereka capai bersama, seperti apa yang akan dicapai perusahaan tahun ini. Rencana tersebut nantinya akan didiskusikan, apa yang harus dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, monitoring. Setelah rencana dibuat, langkah selanjutnya adalah pemantauan. Fase ini akan berlangsung secara rutin, seperti setiap 3 hingga 6 bulan sekali, untuk melihat apakah kinerja perusahaan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan. Ketiga, ada reviewing. Pada tahap terakhir, supervisor akan melakukan review untuk melihat seberapa baik karyawan dalam melaksanakan dan sejauh mana rencana tersebut dikembangkan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan bahasa. Terima kasih.